Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang Aku dengar-dengar begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja Senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apa nih? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Nggak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei, Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun. Masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu. Iya kan? Nggak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, ha? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya. Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian, sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu, karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang,
Gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu gak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu! Jin, hei kamu! Jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu. Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang, di mana uangnya sayang? Ibu. Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, enggak boleh, dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak apa-apa, Ibu. Kau bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya? Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B. Kamu cuma tukang. Maksudmu? Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak aku mau kena ngomong kosongmu, bocah? Jangan harap kamu. Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang. Kalau kamu sentuh mereka lagi, ku buat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu nggak mau aku dekat-dekat mereka lagi? Oke, aku nggak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Nggak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Hei, sayang, kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke.
Oke, aku sayang kamu. Aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo Kapten, ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu gak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hei, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita, kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku nggak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jane, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Nggak seperti seseorang yang mungkin nggak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, tukang. Giliranmu, tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar? Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah kau paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan. Maksimal. Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa, tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet. Itu tembakan hoki. Maksudku, kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru. Dan waktu berharganya Pak Chris. Pak Chris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku,
kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Kris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku. Dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Kalau kamu masih sendiri aja, jangan pulang ketika tahun baru. Kenapa sih? Kamu kemana? Mau masuk lah. Nanti kalau Tuan Muda kenapa-napa gimana coba? Ibu bos kan udah pesan sama kita. Kita nggak boleh ikut campur urusan pribadi Tuan Muda. Apalagi sampai ngebongkar identitas pribadinya. Kalau kondisinya begini, Tuan Muda nggak bakal bisa bawa pacar pulang tahun baru ini. Mau main biliar? Kak, di sini katanya denger-denger ada cewek yang bisa disewa. Kalau layanan berbayar sih nggak ada. Tapi kalau cuma mau ngobrol aja, di sini banyak yang jomblo. Langsung aja kenalan. Makasih. Permisi, Kak. Kenapa? Kakak mau nggak jadi pacar aku buat nanti tahun baru? Kan sih nggak jelas banget. Permisi, Kak. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Boleh. Beneran? Iya, Kakak mau jadi pacar aku? boleh. Serius kakak mau jadi? Iya. Ngapain lo deket-deket pacar gua? Jangan macem-macem sama gua lo. Gua murni lo. Maaf ya bang, maaf. Permisi, Kak. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Jadi pacar pura-pura untuk tahun baru nanti, Kak, buat ngibulin orang tua aku. 800.000 sejam, 20 juta sehari. Yaudah, kalau gitu makasih ya. Kamu lagi cari pacar? Iya, Menurut kamu, aku gimana? kakak cantik, tapi bayaran di sini mahal. Tenang aja, nggak usah bayar. Terus? Aku mau kamu jadi pacar aku dan bantu aku hadapin keluarga aku. Ya udah, nggak masalah kalau nggak mau. Iya mau. Hari ini kita ke rumah kamu. Besok ke rumah aku. Tuan Muda sudah mulai bergerak. Semua tim harus siap-siap. Hadi, Siap-siap. Siap, Ibu. Hadi, ini Adrian mau pulang kampung merayain tahun baru sama pacarnya. Di saat momen penting ini kamu kok malah hilang? Tapi semuanya sudah beres kok, Bu. Tinggal menunggu Tuan Besar membawa Nyonya Besar pula. Jadi semua aman? Aman, terkendali. Lancar. Hadi, kamu ini apa-apaan sih? Seharusnya kamu gak usah pakai itu barang-barang yang harganya ratusan juta. Nanti ketahuan. Bisa dilepas, ayo lepas. Ya? Aduh, susah amat sih jam lepasnya. Jam mahal. Ini dilepas, Bu. Iya, semua. Tutup aja, Bu, tutup ya. Ya. Oke, Bu. Tapi, Bu, mohon maaf, Bu. Dandanan Ibu juga sederhana banget loh, Bu. Nanti calon Nyonya Besar pulang, dandanan Ibu seperti ini nanti dia kabur lagi, Bu. Ya kalau kabur malah bagus dong. Kita ini menutupi kekayaan selama 20 tahun lebih supaya kita mendapatkan calon mantu yang tidak mementingkan uang. Ibu pokoknya luar biasa. Hah? Sebentar, Bu. Monitor. Tim koki tingkat dewa. Masuk, monitor. Helikopter sudah sampai di mana? Pastikan semua daging sapinya tetap segar, ya. Dan kalian semua bantu sembunyikan mobil itu. Oke, cepat. Move, cepat. kamu punya mobil nggak? Punya? Itu mobil aku. Oh, ya udah. Sialan kamu, Fiona.
Bisa-bisa ya lo milih cowok kayak gitu dibanding gua. Nah, ini dia rumah aku. Kamu nggak masalah kan? Aduh, apa lagi sih Kevin? Bisa gak sih stop ganggu aku? Sekarang tuh aku udah punya pacar. Kamu kira aku percaya? Kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin pacaran sama orang udik kayak dia. Lihat harta dia. Gak ada apa-apa yang dibanding satu ban mobil aku. Asal kamu tahu ya, aku suka sama cowok tuh yang sederhana, apa adanya. Gue yakin, lo itu cuma pura-pura. Kamu pacarnya Adrian ya? Cantik banget. Makasih, Nek. Adrian, bener-bener buntung. Ayo masuk. Ya, ayo, Nek. Masuk, ayo. Hadi, tunggu. Siap. Singkirkan yang nggak penting. Siapa Bu? Oh. Laksanakan. Kamu lihat tuh. Singkirkan manusia itu. Ya. Oke bos, cepet. Ayo ikut. Pak. Udah ikut, ayo. Pak, udah ikut. Ayo. Vina makan. Oh iya, maaf. Itu ada suara apa ya? Itu suara anjing. Di desa ini banyak banget orang yang melihara anjing. Udah, gak usah dipikirin. Ayo, kita makan lagi. Oke, Tante. Fiona, cobain ini, saya. Oh iya Nek, ini mau dicoba. Nek, ini tuh rasanya bener-bener enak banget. Ini tuh rasanya kayak masakan Nusantara premium yang ada di restoran mahal di kota yang pernah aku makan. Enak banget. Segitunya banget. Cobain, bener enak. Ini kan kayak masakan rumahan biasa. Hidangan berikutnya datang. Makasih ya, Bek. Ini setiap hari makannya seperti ini. Gak setiap hari kok. Ini memang sengaja karena kita mau kedatangan tamu istimewa. Bilasri ini chef hotel bintang 5 ya? Bukan kok. Cuman Bilasri punya pengalaman kerja di dapur hotel. Gitu. Oh, Tapi saya permisi. jangan pakai sendok itu aja. Ini ya Nek. Kalau rendang dagingnya mahal, seratnya harus dijaga. Iya Nek. Sampai sendok-sendoknya juga. Iya udah gak apa-apa. Gimana? Tante. Ini ada sedikit perhatian dari Tata. Terima ya. Gak sebanyak ini juga kali, Mah. Adrian, kamu tuh nggak tahu sopan santun ya. Fiona ini kan baru pertama kali datang. Jadi mama ini mau ngasih hadiah perkenalan buat Fiona. Ayo kasih ke Fiona. Makasih ya Tante. Amplop segede ini. Ini rumah di desa loh. Ini dari nenek, calon menantu nenek. Pantas dapat yang terbaik. Mana tanganmu? Kamu pasti suka. Tuh, cantik kan? Bagus nih. Nek, ini gak buru-buru apa? Langsung ngasih gelang. Udah nanti aja deh. Kamu jangan biarin Fiona cantik kok makainya. Makasih ya Nek. Iya sayang. Nih. Aku di sini, kamu di bawah aja ya. Nih, bentalnya. Fiona, Hmm, balikin gelang itu gak? Satu-satunya barang berharga punya nenek. iya kalau misalnya kamu emang mau, ambil aja sendiri. Aduh Fiona, please. Keluarga aku itu emang hidupnya sederhana. Tapi barang itu penting banget buat nenek. Ya udah, gini. Aku bakal balikin nih semuanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Terus kamu juga harus hadapin keluarga aku. Oh, sama satu lagi. Kamu tolong banget singkirin si Kevin. Dia tuh bener-bener udah yang ganggu banget. Gimana, oke nggak? Tapi kamu harus balikin ya itu, amplop itu. Jujur ya, orang tua aku aja nih ya, nabung setahun gak bakal dapat uang sebanyak itu. Ya udah. Aku orangnya tuh baik hati, nggak pelit. Fiona, Tante, semalam gimana? Tidurnya nyenyak? nyenyak banget Tante. Lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Ya. Adrian, ya ampun. Kamu tuh bisa rapian dikit gak sih? Anak muda tuh harus kontrol loh. Ayo mah. Fiona, iya Nek, ayo kita sarapan. Adrian, ayo ajak Fionanya. Mama duluan. Ayo Fiona. Iya Tante. Begini ya rasanya punya keluarga yang hangat. Andai aja aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Ayo makan. Iya Nek. Sih. Hmm? Jangan kebanyakan ngambilnya. Ingat hari ini kita harus ke rumah kamu. Iya, udah santai aja. Nek, Iya. aku pamit pulang dulu ya.
Oh ya, Terima kasih. hati-hati di jalan. Ya, pamit dulu ya Om. Tante pamit dulu. Iya, Fiona. Makasih. Ya udah, yuk. Hati-hati kalian ya. Ya. Fiona itu anak yang baik, ramah, gak perhitungan. Cocok banget sama Adrian. Ya, yang penting dia selalu bersama Adrian ketika saat susah. Itu aja udah luar biasa. Tapi kalau aku lihat, aset keluarganya sekitar 10 triliun. Ah, apa perlu kita bantu sedikit? Kita lihat aja nanti. Silakan Nyonya. Mobil sudah siap. Terima kasih. Ayo Bu. Ayo kalian siap-siap ya. Adrian Pratama sudah menemukan cinta sejatinya. Dunia harus tahu kalau Adrian Pratama pewaris keluarga Pratama di ibu kota. Silakan Nyonya. Oh ya, terima kasih. Ya, Ibu pulang dulu. Iya? Ya. Apa sih? Suruh aku guru-guru pulang. Ya bisa kalau kamu kelamaan di rumah. Yang ada stok makanan di rumah aku habis. Pelit banget gitu aja. Ini kita ke kantor aku dulu ya. Ada yang harus aku beresin. Ya udah. Nanti kamu tinggal arahin aja ya. Wah, Kantor kamu gede juga ya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau gitu, aku udah peluk kaki kamu loh. Mau peluk yang mana dulu? Maksud aku bukan itu. Yuk, masuk yuk. Selamat datang Bu Direktur. Ternyata kamu di sini direktur. Kenapa sih? Nggak pantas apa gimana? Ya aku nggak kebayang aja kalau kamu bener-bener seorang direktur. Apaan sih? Fiona Wijaya. Setelah kamu pacaran sama dia, pura-pura depan aku di kampung, dan nyuruh orang buat mukulin aku. Bisa kamu ya? Bawa dia ke kantor, ke hadapan aku. Terus kenapa? Emang aku harus ceritain semua kehidupan aku ke kamu? Oh, berarti yang semalam kita lakuin harus aku ceritain ke kamu satu persatu. Kamu ya? Pak Kevin, ini dokumen yang harus ditandatangani. Pergi! Pak Kevin, berarti dia wakil direktur perusahaan ini? Wah, gila. Demi Fiona aku malah nyenggol atasan sendiri. Kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Enggak. Tetap di sini. Ingat ya, gelang nenek kamu masih sama. Kenapa? Udah gak bisa pura-pura lagi? Iya. Cukup ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke pacar aku, jangan salahin aku kalau aku nggak sopan sama kamu. Fiona, jangan lupa. Ibu kamu jodohin aku sama kamu. Kalau kamu sekarang ngaku, dia cuma pacar sewaan. Aku bisa tutupin semua ini. Aku udah bilang ya, ini bukan pacar sewaan. Ini pacar aku yang sah. Fiona! Marah tapi main tangan depan cewek. Cowok apa bukan? Kamu tenang aja. Kamu di samping aku. Dan aku akan lindungin kamu. Mana Fiona? Fiona, serahin uang kamu. Cepat Fiona. Cabut. Kamu tenang aja. Hai, kamu gak apa-apa. Lain kali kamu jangan sendirian ya. Dari aku anterin dulu. Pantes aja rasanya familiar. Ternyata kamu. Berani lo sentuh gue ya? Bisa gak? Lo gak usah ngancem dari tadi. Oke. Soal pacar kamu, aku gak baru peduli. Tapi, ingat. Ini perjodohan antara dua keluarga. Aku harap kamu bisa jelasin semua ini sama orang tua kamu. Urusan keluarga aku, kamu nggak perlu ikut campur. Oke. Kita tunggu aja. Dia itu kerjaannya cuma bisa ngancem doang ya? Ya iyalah, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma gak mau gelang nenek aku rusak. Tapi tadi kamu tuh beneran keren banget tau. Keren dari mana? Barusan tadi, aku sama aja ngehancur karir aku sendiri.
Kalau sampai aku dipecat, gimana aku ngejelasin sama keluarga aku? Keluarga aku itu hidup dari penghasilan aku. Jadi kamu sekarang nyesel? Ya iyalah nyesel. Kalau dari awal aku tahu kamu ini anak orang kaya, dan Kevin itu atasan aku, mau dipukulin sampai berapa kali pun aku nggak mau. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana ya? Kayaknya kalau sekarang kamu nyesel tuh udah terlambat. Soalnya, seluruh orang di kantor ini udah tahu kamu itu pacar aku. Oke deh. Mungkin kamu itu nasib aku. Sekarang aku mau minta gelang dibalikin. Ih, enggak. Aku mau ngarisin dari sini biar kita impas. Udah deh, nggak usah lebay. Kalau soal kerjaan tuh gampang. Dengerin aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu jadi asisten pribadi aku. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi asisten kamu. Kalau sampai Kevin tahu aku bisa dibunuh. Ya terserah sih, tapi kalau misalnya kamu nggak setuju, aku hancurin gelangnya. Oh, satu lagi. Gimana ya? Nasib anak yang ada di kandungan aku, keturunan keluarga Pratama. Hah? Kayaknya dia nggak mungkin dipertahanin deh. Duh, mana ya? Kamu hamil? Iya, Sejak kapan kamu hamil? semalam. Apa-apaan sih? Orang aku nggak ada nyentuh kamu sama sekali. Ya udah, gini aja. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nenek kamu pasti percaya. Denger ya, nenek aku tuh nggak bisa dibohongin. Mau coba dibuktiin nggak sekarang? Telepon ya? Iya, nggak usah. Oke, aku nyerah. Aku akan ikutin sandiwara kamu. Tapi setelah semua ini selesai, kamu harus balikin gelangnya. Menarik, kerjasama yang menyenangkan. Oke, apa? Halo? Fiona, ajak pacar kamu ke rumah. Mama kamu marah lagi. Iya, Pak. Siap-siap ya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Let's go. Ya Tuhan. Dosa apa lagi yang aku perbuat? Jangan main handphone terus, Kek. Tuh lihat, Kevin udah dateng loh. Itu. Santai aja lagi. Pura-pura normal. Oke? Tenang. Akhirnya Fiona bawa pacar juga. Ganteng lagi. Halo Tante, Om. Sopan sekali anaknya, Pak. Tante hari ini spesial loh. Masak khusus buat kamu. Ayo kita masuk yuk. Tante. Kamu cari siapa ya? Halo Tante, saya Kevin Surya. Fik. Terus, ini siapa? Tante, aku... Ma, ini Adrian Pratama. Pacar aku. Kok kamu tega sih? Bohongin mama? Siapa ya yang nipu mama? Aku gak pernah bilang loh kalau Kevin ini pacar aku. Dan Kevin, aku tuh gak pernah ada hubungan apapun ya sama kamu. Ya Tante, semenjak Fiona milih Adrian, saya udah gak mempersoalkan soal itu. Tenang aja nak Kevin. Gak apa-apa kok. Tante pastikan kalau nak Kevin pasti akan menikah dengan anak tante. Karena hubungan baik kita gak boleh rusak. Mereka masuk. Pa, lihat tuh mama. Fiona, mama kamu cuma kepingin keluarga mertua yang bisa diandalkan. Keluarga Wijaya dan keluarga Surya udah kenal lama. Makanya dia lebih memilih Kevin. Tapi kan mama juga gak sekenal itu kan sama Kevin. Ya kamu tenang aja. Adrian, Fiona milih kamu. Berarti dia melihat ada kelebihannya di kamu. Kamu mau usah kecil hati dulu. Ya? Dia masih ada kesempatan. Ayo masuk. Ada perkembangan. Tuan muda dan nyonya muda sedang nemui orang tua. Oh, ini kopinya. Iya sayang. Terima kasih. Sama-sama. Nyonya, Tuan muda sedang pergi ke rumah keluarga Wijaya. Oh ya? Berani juga ya anak itu.
datang sendiri ke rumah calon mertua. Semua hadiah sudah disiapkan. Tuan muda pergi tanpa membawa apa-apa. Adrian emang benar-benar ya. Ketemu sama calon mertua. Bisa-bisanya dengan tangan kosong. Ya. Siapin hadiah sekarang juga. Pilih hadiah yang paling mewah. Saya nggak mau anak saya Adrian dipermalukan di depan keluarga Wijaya. Ya. Siap, Bu. Silakan duduk, Adrian. Kevin, kamu ngerti lukisan juga? Papa, Kevin ini kan dari keluarga terpandang. Apa sih yang nggak pernah dia lihat? Tante berlebihan. Saya cuma ngerti sedikit aja. Oh ya, tapi Om, di rumah saya ada beberapa. Kalau misalkan Om mau, saya bisa kirim ke sini. Nggak perlu sampai segitunya juga. Adrian, ngapain gaya lo gitu? Emang lo ngerti? Oh, itu kan karya sang maestro Ki Pegaskusumo. Dibuat tahun 1821 semenjak penjajahan Belanda. Dan dia menggunakan warna kombinasi senja itu karena warna itu sangat langka. Terus satu-satunya dia menggunakan warna itu. Karena seperti itulah gayanya dia. Adrian, kamu belajar seni juga? Aku dulu pernah dengar dari orang-orang. Tapi kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Saya suka kamu. Kamu tuh rendah hati sekali. Oh ya, Adrian. Lo pintar juga tadi ya. Kalau main biola gimana? Apa lo bisa? Kalau lo emang bisa main biola, gue akan izinin lo untuk menjadi saingan gue buat dapetin Fiona. Jadi segitu doang trik lo. Skill pas-pasan kayak gitu gak akan bisa nyaingin skill gue buat dapetin Fiona. Kenapa nggak bisa jawab? Adrian, kalau kamu bisa, kamu main aja. Tunjukin sama orang-orang. Tapi kalau kamu nggak bisa juga nggak usah tegang. Aku sih gak terlalu jago. Bisa dua gua. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau pamer ya? Aku sama Adrian itu bisa dibilang rival. Ya kita harus adu skill lah. Siapa yang pantas buat dapetin kamu? Betul itu. Kalau mau jadi mantu keluarga Wijaya, kayaknya ini masih jauh dari kata layak. Ibu, ini barang-barangnya. Ini hadiahnya biasa saja. Tidak pantas untuk status cucuku. Iya, jadi meeting kita kali ini saya minta masing-masing dari divisi mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Ya, dimulai dari kamu, Budi. Gimana? Adrian sedang di rumah keluarga Wijaya. Siapkan kado paling mewah. Siap. Laksanakannya ya. Sekarang. Iya, baiknya ya. Meeting kita kali ini tunda dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Pak Hadi, sebentar lagi Bapak akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala negara. Dan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan Bapak. Aduh. Urusan sepenting apapun itu ya. Nggak ada yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Ngerti? Jadi kamu atur semuanya. Lagu yang bagus. Adrian, kamu keren banget. Pinter juga lo ya. Lo itu sebenarnya siapa sih? Apa latar belakang keluarga lo? Terus, kalau lo emang sama Fiona, apa untungnya buat keluarga Wijaya? Bang Kevin udah lihat aku gimana kan? Kenapa harus ini segitu? Bagus lah. Kalau sadar, orang kampung. Kalau lo sama Fiona, lo itu cuma menghambat kemajuan keluarga Wijaya. Jadi ini orang kampung. Fiona, kamu udah bener-bener gak waras ya? Keluarga Wijaya yang udah punya nama besar, terus kamu mau nikah sama orang kampung kayak gini? Emang kenapa mah kalau orang kampung? Kalau aku udah sayang, aku udah cinta, ya aku tetap mau mah. Orang menikah itu carinya keluarga yang kuat. Ini kamu malah bawa orang kampung ke sini. Dari penampilannya aja. Kelihatan banget ya. Kalau ini laki-laki gak punya apa-apa. Bahkan datang ke rumah ini pun dia gak bawa hadiah. Atau mungkin dia gak mampu. Saya, anak muda itu belum punya uang, udah biasa. Tapi yang penting dia punya banyak kemauan. Kamu ini kenapa sih? Bisanya ini cuma meredam. Keluarga Wijaya ini harus menemukan keluarga yang lebih kuat.
Kalau enggak lama-lama kita jadi turun namanya. Keluarga Surya itu udah paling cocok untuk anak kita. Cukup. Kamu ini mau nikahin anak atau mau ngejual anak? Fiona, ikut papa kenal. Fiona, jujur sama papa. Siapa sebenarnya si Adrian? Papa kenapa sih nanya kayak gini? Kelihatannya dia bukan orang biasa. Papa banyak ketemu orang, Fiona. Tapi nggak ada yang auranya kayak dia. Aura apa, Pak? Lebay deh. Cara bicaranya, sikapnya, pendidikannya. Jelas dia bukan dari keluarga desa biasa. Ini tuh gara-gara dia tadi tahu ya lukisan Papa. Bukan cuma itu. Kamu nggak pernah pakai gelang loh. Ini gelang pasti pemberian dari dia. Iya, ini dari neneknya. Nah, udah jelas sekarang. Papa pernah ngeliat gelang seperti ini 3 tahun yang lalu dilelang. Dan harganya 20 miliar. Hah? Yang bener, Pak? Ini? Iya. 20 miliar? 20 miliar. Jadi nggak mungkin orang biasa ngasih hadiah seharga itu. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Pak bercanda kali nih ya? Ini... Masa papa bercanda? Papa serius. Papa cuma takut kamu ketipu. Kamu harus cek baik-baik. Siapa dia? Ya udah, gini aja ya, Pak. Biar Papa nggak penasaran lagi. Ini sekarang aku langsung tanya ke Adrian. Oke. Ya udah, aku tanya ya. Oke. Ini beneran dari keluarga kamu kan? Iya, emang kenapa? Jadi bilang ini gelang rusak lagi. Kok gelang itu bisa di tangan lu? Ini hadiah dari nenek aku buat calon mantu. Oh, dari keluarga. Kirain asli. Maksud kamu apa? Om, gelang ini itu dilelang dan didapatkan oleh Papa loh. Dan Papa udah ngasih gelang ini ke Om Hadi. Adrian, boleh saya lihat gelangnya sekali? Jangan ketipu, Om. Saya berani taruhan, itu nggak mungkin asli. Oh, ternyata selain orang kampung, kamu licik juga ya. Fiona, sekarang kamu tahu kan siapa yang laki sebenarnya? Mah, aku nggak peduli ya. Mau ini asli ataupun palsu. Menurut aku ini tuh hadiah yang paling berharga di hidup aku. Lagian juga kamu. Mau aja ditipu pakai barang palsu kayak gini. Ini gelang yang selalu nenek pakai. Adrian. Bajingan! Apa aku buat ngacur gelang nenek gue? Hah? Adrian. Udah. Mau itu gelang palsu atau asli? Keluarga saya gak bisa ganti. Sebut angkanya. Lalu kamu bersujud di kaki Kevin. Lalu kamu minta maaf. Bener. Kalau uang, itu masih bisa diganti. Tapi harga diri gua, lo harus sujud minta maaf sama gua. Kevin, Adria, mukul kamu karena kamu udah mecahin gelangnya. Udah bilang ya, itu hadiah yang paling berharga di hidup aku. Dan kamu hancurin itu aja. Kamu gak akan pernah bisa ganti sampai kapanpun. Dan Adrian juga gak akan minta maaf. Kamu itu emang pantas dipukul. Kamu udah gila ya? Ditipu pakai barang palsu kayak gitu, dan kamu masih belain dia? Fiona, kamu masih aja ngebela laki-laki kampung dan udah nipu kita ini? Ingat ya, sampai mama mati pun, mama gak akan izinin kamu nikah sama kaki. Waktu itu tuan muda saya lupa membawa hadiah pada saat berkunjung ke sini. Jadi sekarang saya kirimkan secara langsung, Pak. Tuan muda, sepertinya Om Hadi terlalu baik hati untuk melihat saya tuan muda. Kamu pikir kamu itu siapa? Menyebut dari kamu tuan muda. Hah? Tuan Hadi, Om Hadi, seperti Om Hadi salah orang. Orang kampungan seperti ini tidak mungkin menjadi tuan muda. Kalian tahu siapa dia? Dia ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama di Jakarta. Maaf, kami tutup pada rapat privat. Ah, tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin.
Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku tukang kebun. Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau! Jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu, sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengar, kan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia, dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi?
Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang brankas ini pula. Brankas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi brankas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kubunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu. Ivan? Ivan itu kejam dan ambisius. Tapi kau kan punya 5 kunci. Dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Niko, kau undang istriku ke pesta, biar dia tahu dirinya, sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo. Dan aku asistennya. Ini rumahku. Bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu. Akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa. Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik.
Malahan dia menjadikanku Ratu Sindikat 5 negara. Benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Iya, kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan! Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson, perkenalkan pacarku, Ivan Kaliknov. Ivan itu kejam dan juga ambisius. Keluar kalian, sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya. Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Berbalik. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si sampah yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya. Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku.
Begitu di dalam, mereka akan masuk ke brankas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk? And the Oscar goes to Daniel Johnson for his original screenplay, Loving Her. That loser actually won an Oscar? Who knew the house hubby had it in him? I'm an industry joke now. Daniel, is it true that the script that won you Oscars for both writing and directing sat on a shelf for 10 years? Wow, you did your homework. Yes, I got sidelined for a little bit, but I think I found my way back. I will tell you this. I don't think you can truly love others until you truly love yourself. Daniel really did it, but the one standing by his side isn't me anymore. You think you can divorce America's sweetheart? You're nothing but a fucking house husband, Daniel. Our contract expired. I'm only telling you because you're her manager. If you try and divorce my daughter, you will end up with nothing. The mansion, the money, even your own son will belong to her. I'll always love my son. But he's a bully, and he learned it from the best in the business, his grandmother. You used to worship Sabrina. What happened? That was a long time ago. America's sweetheart, Sabrina Donovan, attempts suicide. All for her co-star and Hollywood's golden boy, Preston Eastwood. But her career's hanging by a thread. I need to get those paparazzi off her back. You've always loved her, Daniel. I've seen it. She needs that now. Stay. Marry her. Love her. So that she doesn't face the world alone. I might not have been Sabrina's first love, but I would be her last, and I'd cherish her like no other man would. If Preston Eastwood's really back, then maybe the last 10 years meant more to me than they ever did to her. This was the last straw. Mom, Daniel. What's going on? What's going on? Honey! I was just telling Daniel he needs to stop dressing like a bum. If the paparazzi catch him next to you, oh. But I need to go. I have an appointment with your stylist. Think about it, Daniel. Once Sabrina signs the divorce petition, the 30-day waiting period starts, and then I will be free. Sabrina, we need to talk. Ugh, can it wait? I'm seriously so spent. I had the photo shoot and fitting and cocktails with girls. I saw Preston was there. I mean, he got us our first movie deal right out of college. I mean, we owe him. Yeah, and then he cheated on you, and I'm the one who picked up the pieces. I'm starving. When are we eating? Lunch is on the stove. But first, your mother and I need to talk. No, I want to eat now. You always know the spot. He doesn't listen. Daniel, please. I had a migraine all day from the flashing bulbs at that god-awful Vanity Fair shoot. I got something I need to tell you. I'll make it quick. This isn't easy, but I... Ew, what is this? It's Mom's vegetable and quinoa stew. I don't want healthy food. I want chicken nuggets. Chicken nuggets, chicken nuggets. You can't have that every day. It's not healthy for you. But I want them. Jackson, when I say no, I mean no. You suck. I want chicken nuggets. Give me chicken nuggets. I waited. I gave it everything I had. But it takes two to make a marriage work. And my self-absorbed wife would rather be with the man that almost ruined her life than me. Enough. Just enough. I want a divorce. I want a divorce. Sabrina, did you hear me? Huh? I want a I want chicken nuggets. Give me chicken nuggets. Jackson, honey, you need to listen to your father, okay? Now go upstairs, get cleaned up. We'll get you some real food. Seriously, their only job is to take care of the house and the family. I mean, it's not that hard. What is this? Another contract? How big is the role?
Who's directing? It's not a... Whatever, my mom will look over it anyways. Hard to believe I can't even get her to care about this. Honestly, I am really at my capacity. I have that red carpet event coming up, and I really need you to pull your weight. Pull my weight? Yeah, you get it. Mwah. Love you. I've devoted myself to this family for 10 long years. If that wasn't enough, then this is the only option. Just wait until she realizes what life's like without me. The movie's greenlit, and the studio wants you to direct. We need you on a plane to Australia tomorrow. I can't. My wife needs me here in LA. After all I've sacrificed, my scripts, my career, my future, all pushed aside. At least there was one good thing to come from this. I was able to use the money Celeste gave me to save my mother's life. Hey, Mom. How you doing? Oh, good, dear. I just noticed that you transfer more money to my account. Do you need more? No. You've already done so much. I'm just trying to help. I know. But I never wanted my cancer to be your battle. I can't thank you enough for everything that you've done, but it's time you lived your life. I am, Mom. And I promise, very soon, everything's gonna change. That's wonderful, dear. You deserve more than what they put you through. Everyone come quick! I gotta go. Love you. What is it, Mom? Someone very special decided to pay us a visit. Our favorite leading man. Go on. Preston Eastwood, the man that broke my wife's heart and is stealing it back again. Preston Eastwood, the man that broke my wife's heart. All right, cut. That's a wrap, everyone. Thank you. We got our start on the set of Breaking the Ice. Sabrina was a rising star. I was just the director's assistant. Our future's ahead of us. If only she didn't fall for Hollywood's golden asshole. Destroyed me. Preston. There's nothing left. Sabrina, don't! Stay back. Don't. I mean it. Sabrina, don't do this. Just give me your hand. No! Daniel! I got you. No! Don't let me go! I won't ever let you go. I'm so alone, Daniel. Nobody sees the real me. I see you, Sabrina. I see all of you. And you're never going to be alone again. Good to see ya. Oh my gosh, how long has it been? Oh, too long. Look at you. Oh, I'm so glad you can make it to my little slice in the Hollywood Hills. Oh my god, of course, babe. Thank you for letting me stay here for a little bit. Are you kidding? Oh, Daniel, Preston's gonna stay with us for a bit, but you don't mind, right? Oh, there he is. The assistant. I'll tell you what, there's no one who grabs coffee quite like this guy. God, how did someone like you end up with a blonde bombshell like my Sabrina? Stop. I can't believe my wife would invite the ex she tried to kill herself over into our home. Sabrina,
I don't remember agreeing to having him stay over. Daniel. Oh. Don't embarrass me. No, it's fine. Whoa, you played Brett Stale in your action spy movie? He's not just tough, he's Brett Steele tough. You a fan, kiddo? My friends are, but my dad doesn't let me watch it. He doesn't let me do anything. Well, now that I'm here, we'll be able to bend some of Dad's rules. What are you saying, huh? Sabrina, I think it's time he leaves. It's fine. It's fine. Just relax, okay? Be nice. Some people never change. But once our divorce is finalized, I won't be there to save her when he breaks her heart again. Yeah, it's nice. But this mansion is still the second most stunning thing on this hill. Oh, careful. You all right? I'm still starving. Make me some food. Jackson, there's leftover stew in the fridge. Stew? Ugh, what is this, a soup kitchen? I told you 100 times I want chicken nuggets. Daniel, if the kid wants nuggets, just give him nuggets. I'm trying to teach my son how to be grateful for what he already has. Daniel, I'm a billionaire. Oh, babe. For real? Yeah, my makeup line took me all the way to the top. Donovan Cosmetics. I'm rich. Which means we don't have to be grateful. I mean, that's just something poor people tell themselves so that they're happy with nothing. See, Daniel, that was always your problem. You're so caught up on the morals. You realize that's why no one bought your scripts. They were so dull. Please, Mr. Eastwood, my dad won't let me have anything. Lucky for you, Uncle Preston is a little bit of a rebel. So how about we go to an exclusive restaurant? My treat. Here you go. What? Oh, you don't have to do that. I don't mind. All if you insist. I mean, I'm already dressed. There you go. So. Okay. Oh, and I would invite you, Daniel, but there's a little bit of a dress code. So, anyways, come on, Ben, let's go. Looks great. Gotcha. There we go. Oh, there's Paps. You don't have to come, Daniel. Last time, I promise. You're right. It is the last time. Hey, guys. Jackson. Jackson. Well, did you use your brain or are you following through on the divorce? Contract signed. It's over. Why don't you meet me at the Oaks to finalize the paperwork? I hope you're ready to go on without a penny to your name. After 10 years of heartbreak, I don't care if I walk away with nothing. Why would Celeste invite me here? She must have known this is where they were going for dinner. Sabrina Donovan, I could scream. I'm literally obsessed with you. Preston Eastwood, I haven't seen the two of you together since Breaking the Ice. OMG, I used to always replay that scene where you guys kiss at the hockey rink. A scene that I wrote, uncredited of course. Even my success is shadowed by her fame. Wait, are you two dating? Oh, well, actually, It's totally a date. All these years, I couldn't even be seen with her in public. do you mind just giving me a little space? You're not really a part of my brand. Your brand? It's not a good look for me. You get it, right? So, you two are a thing? Well, Oh, it's okay, babe. We don't have to lie to our biggest fans. This is so going viral. I can't believe you guys are dating. It looks like more than dating. Is this your son? I wish I was his son. Jackson, don't be silly. You have a dad, and he's a sissy. That's what all the boys at school say. He does girly stuff like cook and clean. But Preston is awesome. He's an action spy.
I wish he was my dad. My own son doesn't respect me. Well, we'll see if Preston's the type of dad he wants when he comes home coked out from a Hollywood after party with a call girl. It's okay, buddy. Every spy needs a partner in crime. If you want me around, I'm in. That is, if Mom's cool with it. Oh, Preston, I don't know. Daniel, he's... Preston, what are you doing? Come on, let's give him a show. Now that's a Hollywood couple. I told you this divorce was a mistake. Sabrina will end up on top, and you will end up with nothing. Daniel!